Halo teman-teman, selamat menikmati karya saya berikutnya. Ini adalah sebuah cerita yang saya angkat dari kisah saya pribadi, berjudul Berani Berkata Tidak. Tidak semua orang bisa mengatakan tidak ketika ada sebuah ajakan atau permintaan teman yang diutarakan kepada kita. Dengan berbagai alasan mereka akan bilang inilah hanya sekedar bukti persahabatan kita. Banyak hal yang kita lihat dari sebuah pertemanan bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif. Untuk yang positif kita akan segera mengiyakan biasanya, tapi untuk sesuatu yang negatif dan ketika itu menjadi suatu hal yang pertama kali kita lakukan, biasanya kita akan berpikir sejenak. Dan karena teman atau orang dekat kita yang meminta, meskipun itu negatif, kadangkala kita akan lakukan juga. Jadi itulah kisah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana saya melakukan kegiatan saya di kampung sehari-hari, dan satu hal ini yang saya petik hikmahnya, betapa kita harus berani berkata tidak terhadap suatu ajakan, terutama hal yang negatif yang bisa merusak diri kita, baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Mari kita simak kisahnya. Perkenalkan, nama saya Restu Haji. Saya tinggal bersama paman saya berdua karena paman saya istrinya sudah meninggal, dan saya sendiri yatim piatu, sehingga paman saya mendidik saya dari kecil sampai sekarang saya menginjak dewasa. Saya baru kelas 2 SMA. Kisah ini terjadi di sebuah desa bernama Sukatani, dan saya sudah tinggal cukup lama di desa itu. Jadi saya tahu bagaimana suasananya dan bagaimana pergaulan di sana. Suatu hari, Mas Jabrik, tetangga saya, datang ke rumah sore hari. Dia mengetuk pintu dan paman saya membukakan pintu, dan dia mengutarakan niatnya kepada paman saya. Sugeng sonten Pak D, selamat sore Pak D, katanya. Ini saya ada perlu. Ya, ada apa? Mas Jabrik, kok tumben sore-sore datang ke rumah saya? Gitu kata Pak D saya. Iya Pak D, ini saya kebetulan ada acara. Sementara biasanya saya jaga parkir
di gedung pertemuan yang ada di kampung kita. Ada apa Mas Jabrik? Ada yang bisa kami bantu? Nah, berkaitan dengan itu Pak D, saya mau minta izin, lebih tepatnya minta tolong kepada Mas Restu. Apakah bisa menggantikan saya sementara untuk menjaga parkir? Setahu saya Mas Restu kan salah satu pengurus pemuda di kampung kita ini. Maksudnya bagaimana? Kata Pak D saya. Iya, kan sayang kalau parkirannya tidak dijaga, karena kalau ada hasilnya kan bisa dikumpulkan untuk ditaruh di kas pemuda kita di kampung, kas Karang Taruna seperti itu. Oh begitu. Tapi ngomong-ngomong, Restu kan belum pernah ya jaga parkir. Jadi apa dia tidak kesulitan nanti? Begitu kata Pak Desa. Oh, enggak apa-apa Pak. Nanti saya kasih tahu, saya ajarin si Restu biar bisa menjaga parkir seperti yang saya biasa lakukan. Oh ya sudah kalau begitu. Sebentar ya, saya panggilkan Restu. Nah setelah itu Pak D memanggil saya dan mengajak saya keluar. Nah disitulah saya ngobrol sama Mas Jabrik, dan Pak D saya otomatis dia kembali ke tempatnya. Artinya Pak D sudah mengizinkan saya untuk membantu Mas Jabrik sebagai juru parkir. Nah kemudian saya bertanya sama Mas Jabrik, permisi Mas Jabrik, apa tidak salah ini memilih saya? Saya kan selama ini hanya sebagai pengurus saja, tapi tidak ikut-ikut misalnya untuk jadi juru parkir atau kegiatan lain yang biasanya dilakukan di malam hari. Karena saya sendiri juga masih belajar, masih perlu belajar untuk pelajaran saya sendiri di sekolah. Oh, ini hanya sementara, Mas Restu. Nanti kalau saya sudah selesai acara ya saya kembali menjadi juru parkir lagi. Ya saya pikir Mas Restu kan sebagai pengurus pemuda di sini, siapa tahu nanti uang parkirnya bisa dipakai juga untuk kas pemuda seperti itu. Oh begitu Mas Jabrik, ya sudah, tapi nanti tolong diajarin ya gimana caranya, karena saya juga belum pernah gitu. Oh iya ya, nggak apa-apa, nanti saya ajarin sambil berjalan aja ya, kita ke tempat parkirnya. Nah begitu kata Mas Jabrik. Dan di dalam perjalanan Mas Jabrik memberitahu saya bagaimana mempersiapkan bahan-bahannya, dan salah satunya tempat untuk menaruh uang untuk parkir dia kasihkan ke saya, dan dia juga memberikan sejumlah
nomor-nomor yang biasa dia pakai untuk parkir. Nah, ketika saya sampai di perjalanan, di tengah perjalanan, Mas Japrik akhirnya pamit dan kami berpisah satu dengan yang lain. Saya melanjutkan perjalanan ke gedung pertemuan, di mana di sana saya bertugas, dan tidak lama kemudian saya sampai di tempat tujuan. Saya terkejut begitu sampai di sana karena situasinya masih sepi sekali. Dan memang saya dengar acaranya agak malam. Jadi ada pertunjukan yang diselenggarakan di gedung pertemuan itu, dan nanti ada sebagian pemuda juga yang membantu untuk menjadi juru parkir, begitu katanya Mas Japrik. Kemudian saya duduk-duduk di situ, saya tunggu siapa lagi yang datang. Dan orang pertama yang parkir di tempat itu tiba-tiba hadir, dan saya agak gugup juga bagaimana harus memarkirnya. Dan memang parkir malam itu khusus hanya untuk sepeda motor dan mobil. Jadi tidak ada kendaraan lain, misalnya sepeda. Nah, kedatangan satu pelanggan, saya antarin dia, dan kebetulan saya kenal tetangga saya juga. Saya parkirkan motornya sampai di tempat tujuan di bawah pohon, dan saya memberikan nomor, dan tetangga saya itu segera masuk ke gedung pertemuan. Tidak lama kemudian dari jauh saya melihat datanglah Mas Gondrong. Mas Gondrong ini di kampung saya itu terkenal sebagai bad boy ya, atau cowok nakal yang suka bikin onar dan suka seenaknya sendiri. Terus terang saya karena sendirian, saya takut juga ada apa-apa di situ. Terutama karena saya jaga parkir, nanti jangan-jangan dia minta bagian. Saya langsung terpikir ke situ. Dan tahu-tahu Mas Gondrong sudah datang di depan saya. Dia menyapa saya. Hei, Dek Restu, kok tumben ini ada di sini? Biasanya Mas Japrik kan yang jadi juru parkir. Oh iya Mas Gondrong, saya disuruh menggantikan ini Mas Japrik lagi ada acara, gitu kata saya. Udah nyantai aja katanya, saya temenin Mas Restu, tapi jangan lupa ya nanti saya minta bagian. Dia begitu terus terang mengatakan itu, saya langsung kaget. Wah, bahaya ini. Tapi berapa banyak dia minta? Saya khawatir jangan-jangan dia minta semua, padahal tujuan saya ke situ kan untuk nambah kas pemuda. Tapi saya coba hilangkan pikiran itu sambil berdoa, semoga Mas Gondrong tidak minta yang aneh-aneh, gitu pikir saya. Tiba-tiba ada seorang anak yang naik sepeda kencang sekali,
menuju ke arah parkiran dan langsung di stop sama Mas Gondrong. Hei, tunggu. Dek, ini tempat parkir motor sama mobil, tidak ada urusannya sama sepeda. Sudah, sekarang kamu pergi dari sini. Kamu parkir di tempat lain. Pokoknya jangan di sini. Oke? Nah, anak kecil ini karena menyadari permintaan Mas Gondrong ini dan sambil ketakutan dia, oke Mas, ya maaf Mas, maaf. Saya main di tempat lain aja, saya parkir di tempat lain. Makasih Mas. Begitu katanya. Rupanya dia ketakutan karena tahu sendiri kan, Mas Gondrong sudah terkenal di kampung itu, dan saya sendiri juga kaget. Wah, gimana nih nanti kalau ada orang parkir pada takut semua, bisa nggak dapat duit. Begitu pikir saya. Tapi rupanya apa yang saya pikirkan tidak terjadi. Tapi selama memarkir banyak motor dan mobil itu, Mas Gondrong malah enak-enakan tidur-tiduran di tempat itu, tempat menunggu. Dia suruh saya semua yang kerjain. Dia bilang, sudah kamu aja yang ini ya, parkir ya, aku istirahat dulu, nanti kasih tahu saya kalau sudah selesai. Oke? Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena di satu sisi saya ketakutan, di sisi lain saya harus mengerjakan pekerjaan saya, dan saya terima. Dan pelan-pelan 1, 2, 3 sampai semua kendaraan sudah berkumpul, dan ketika malam mulai beranjak, orang-orang sudah mulai pulang, dan saya sudah mendapatkan hasilnya. Saya membuat catatan berapa hasil yang saya dapatkan untuk parkir hari itu. Tiba-tiba Mas Gondrong bangun. Hei, Restu, gimana tadi parkirnya? Beres? Oke Mas, oke. Bisa. Udah selesai kok. Jadi gimana Mas? Mana tempat duitnya tadi? Kalengnya mana kalengnya? Sini. Begitu katanya. Wah, saya sudah mulai curiga ini. Enak sekali dia tidur-tiduran sementara saya kerja. Mau ngapain dia? Itu pikir saya. Udah, sini. Aku ambil kalengnya. Nanti aku yang buat laporan ke Mas Jabrik. Udah, tenang aja ya. Aku tidak sempat bicara apa-apa. Tiba-tiba Mas Gondrong sudah jalan dan sudah tidak kelihatan. Aku sedih sekali dan nangis karena hasil kerjaku rupanya dirampok orang. Dan karena ini pertama kali aku jadi juru parkir, aku tidak mengira ini bakalan terjadi. Jadi terpaksa aku tenangkan diri dulu. Aku duduk sebentar di area parkir itu sambil mikir-mikir, gimana nih aku harus mempertanggungjawabkan ke Mas Jabrik. Nah, tidak berapa lama kemudian
Tiba-tiba Mas Gondrong datang lagi sambil membawa 2 botol minuman. Yang aku tahu, mungkin aku pernah lihat, cuma aku tidak tahu apakah benar itu minuman keras. Jadi rupanya dia belikan uang itu, hasil parkir itu minuman keras. Dari warnanya sepertinya kelihatannya seperti air putih biasa. Tapi tadi dia sempat bilang ini tidak memabukkan kok, katanya. Dalam hati saya sudah curiga. Mau apa dia? Balik lagi ke sini, sudah mengambil duit, sudah dia beliin minuman. Restu, udah tenang aja, nanti saya yang tanggung jawab, katanya. Udah, ini minum dulu biar kamu seger lagi. Saya tanya, minuman apa ini mas? Udah, minum aja, nanti pasti kamu fresh pikiranmu, udah gak tegang lagi. Oh enggak mas, saya nggak haus, nanti saya minum di rumah aja, kata saya. Udahlah, kamu kan sudah SMA, berarti sudah besar, sudah boleh minum. Enggak mas, terima kasih. Nah, dia terus memaksa saya minum sambil mengatakan, ya anggap aja ini bukti pertemanan kita. Kita kan masih ketemu lagi nanti, gitu katanya. Ya udah, kamu ini aja deh, segelas, 1 sloki, mau nggak? Oh enggak mas, terima kasih mas. Ya udah, saya pulang dulu ya mas ya. Makasih mas. Saya buru-buru pulang biar tidak didesak terus sama Mas Gondrong buat minum minuman keras itu. Dan keesokan harinya memang dia masih ada di situ. Setelah minum minuman keras, dia tertidur di situ. Itu yang saya dengar dari orang-orang tetangga saya. Begitu saya nyampe rumah malam itu, saya langsung ngobrol sama Pak D. Bagaimana ya Pak D, enaknya? Saya sudah berusaha menolak, dia tetap ambil duitnya itu. Terus nanti kalau Mas Jabrik tanya gimana? Ya udah, gini aja Restu, nanti Pak D yang ngomong sama Mas Jabrik kalau Mas Gondrong sudah ngambil hasil parkir kamu hari ini. Ya apa-apa, tenang aja, pasti dia percaya kok, dan dia tahu kamu anaknya baik. Terus setelah dia ngambil duit tadi tuh gimana ceritanya? Kamu tadi ngomong soal minum-minuman keras, apa maksudnya? Tanya Pak D. Iya Pak D, jadi tadi rupanya Mas Gondrong balik lagi ke tempat parkiran, terus dia bawa minuman keras, apa namanya Pak D, mungkin seperti air putih gitu katanya. Oh itu namanya topi miring. Ya itu Pak D, soalnya nggak ada mereknya, jadi dia cuma beli terus ditaruh di botol. Oh biasa itu, katanya Pak D, biar tidak kelihatan. Jadi dia paksa kamu minum, tanya Pak D. Iya Pak D, saya sudah tolak-tolak, dia tetap minta saya minum.
saya aja merokok aja enggak, disuruh minum. Lagian kalau sudah mencoba sekali nanti malah ketagihan Pak De. Kan Pak De juga pernah bilang, hati-hati dengan mereka, hati-hati dengan Mas Gondrong. Ya betul-betul. Berarti kamu ingat apa yang Pak De bilang. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja. Nanti biar Pak D yang jelasin ke Mas Jangkrik. Besok saya ke rumahnya. Kalau kamu mau ikut silahkan. Iya Pak D, terima kasih Pak D. Saya ikut aja. Soalnya saya juga nggak enak kalau Pak D yang jelasin sendiri, nanti malah kesannya saya lepas tanggung jawab. Ya bagus kalau begitu. Berarti kamu memang sudah dewasa. Memang kalau kita melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu, ya kita harus tanggung jawab. Ya kamu berarti sudah tahu tanggung jawabmu. Iya Pak D, terima kasih Pak D. Ya sudah, saya istirahat dulu ya Pak D. Iya Restu, udah. Pokoknya oke lah kamu, udah punya prinsip bagus itu. Tetap melakukan yang terbaik dan jangan tergoda. Itu pesan Pak D. Ya sudah, kamu istirahat. Besok kita sama-sama ke rumah Mas Jangkrik. Ya Pak D, terima kasih Pak D. Selamat malam Pak D.